Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi untuk boleh beribadah di ibadah online GKRI Anggur Baru Surabaya. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Allah kita. Seundang kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Allah kita yang hidup. Dia Allah yang besar, Allah yang layak menerima pujian dan hormat kita. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Allah kita. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Kau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan.
Kau Allah yang besar, layaklah Tuhan, layaklah Engkau disembah, layaklah Tuhan ditinggikan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Kau Bapa yang luar biasa. Segala puji kemuliaan hanya bagimu. Kau Tuhan kami, Allah kami yang besar. Kudus, kudus, mulialah Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kau Tuhan kami, Allah kami. Terima kasih, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Hari ini Tuhan kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau meninggikan namamu. Karena Engkau Allah yang layak menerima pujian dan hormat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersorak bagi Tuhan. Haleluya, amin. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Allah kita karena Dia layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita tinggikan Allah kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang senantiasa ada bersama kita, anugerahnya tetap untuk selama-lamanya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah yang subur. Dan firman Tuhan yang kita dengar bisa bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku,
bersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami, dan kami semua diarahkan untuk mengerti isi hati Tuhan, dan kami menemukan peran kami sebagai orang percaya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kiranya Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melawat kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Saya percaya Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Saya terus berdoa juga supaya di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara semua sehat-sehat saja dan bahagia. Amin. Saya mulai firman Tuhan dengan cerita tentang seorang bapak yang ada di Perjanjian Lama, Bapak Ayub. Bapak Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Hidup Ayub diberkati Tuhan dengan 7 anak dan kekayaan yang melimpah, sehingga ia menjadi orang yang terkaya di bagian timur. Tapi ada saatnya Bapak Ayub diberi kesempatan, diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai. Ayub dibuat menderita. Semua yang dimiliki, kekayaan yang dipunyai, bahkan 7 anaknya meninggal dunia. Hartanya ludes, tidak tersisa. Bahkan Bapak Ayub menderita sakit parah yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Bapak Ayub sangat menderita. Saudara, kalau kita baca kitab Ayub, dikatakan juga istrinya sampai mengatakan kepada dia, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub adalah pribadi yang setia. Dia pribadi yang mencintai Allah. Dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita bisa baca dari Ayub 2 ayat 10. Saudara, ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa jalan hidup kita akan lurus-lurus saja, akan bahagia saja. Tetapi
firman Tuhan mengatakan di Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Untuk Dia, untuk Kristus. Kita dikaruniakan untuk menderita untuk Kristus. Saudara, kedua hal ini memang kalau saya pelajari akan sedikit bertolak belakang, karena karunia untuk percaya kepada Kristus membawa kita menjadi umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan menjadi umat tebusan, di mana walaupun dosa kita semerah kermisi, karena yang menebus adalah Allah sendiri, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kudus, Dia yang maha segalanya, turun ke dunia untuk menggantikan dosa saya dan saudara. Dan kita dikuduskan karena pengorbanannya. Itu bukti kasihnya kepada kita. Dan karunia percaya kepada Kristus menjadikan kita anak kesayangan Allah. Kita menjadi biji mata Allah yang sangat dicintai. Kita dijanjikan surga, kita juga dijanjikan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Berkat perlindungan, pimpinan dikaruniakan kepada kita, semua yang baik, semua yang indah, semua yang membawa kita kepada kemuliaan dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan tadi mengatakan kita juga dikaruniai untuk menderita untuk Dia. Dalam perenungan saya, mengapa Tuhan mengaruniakan kepada kita menderita untuk Dia? Tetapi saya percaya Tuhan tidak asal-asalan dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari kita belajar tentang arti menderita. Menderita, kalau saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Baik itu secara fisik sakit, atau secara batin, non fisik, batin dan perasaan kita disakiti, dibuat tidak enak, kita jadi menderita. Ada dua sebab kita menderita. Yang pertama adalah karena kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri misalkan karena kemalasan kita. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah pada semut, hai pemalas. Yang kedua, kebodohan kita. Firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan yang ketiga, karena kita tidak bisa menguasai keinginan-keinginan kita yang berlebihan sehingga kita bisa menderita karena itu. Dan yang penyebab kedua, sebagai orang percaya, karena nama Kristus. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kita dikaruniai menderita untuk Dia. Kapan kita menderita untuk Kristus? Itu dimulai ketika kita memproklamirkan diri kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Kristus, dan kita memberitakan bahwa Kristus adalah Allah yang turun ke dunia menggantikan kita, menggantikan dosa kita, menebus dosa kita, menjadi juru selamat kita. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, bagaimana sikap kita
menyikapi firman Tuhan ini? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ujian pengantar firman Tuhan yang barusan kita nyanyikan mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Kristus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan mengajarkan kita juga seperti di Ayub 2 ayat 10. Firman Tuhan menuntun kita untuk kita setia menanggung penderitaan, menanggung derita yang karena nama Kristus. Yang saya maksud menderita bukan karena menderita karena kesalahan kita sendiri, tetapi menderita untuk Kristus. Saudara, Ayub mengatakan, apakah aku akan menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tetapi tidak yang buruk? Itu juga mengajarkan kepada kita. Itu firman Tuhan yang mengajarkan kita, supaya ketika kita di dalam keadaan menderita pun, kita tetap setia demi nama Kristus. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan terus membawa kita di dalam rencana-rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa setia menderita karena nama Yesus Kristus? Yang pertama, mari kita terima itu sebagai ibadah kita. Seperti firman Tuhan yang tadi yang kita baca tadi, kalau kita dikaruniai juga menderita untuk Kristus, setiap orang yang beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu firman Tuhan, semua katakan begitu. Ini ujian, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Apakah kita hanya ikut-ikutan untuk menjadi orang Kristen? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus dan yang mencintai Kristus? Yang kedua, mari kita andalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ketika kita berjalan, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus di dunia ini, ketika kita memberitakan Injil bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah juru selamat, maka iblis tidak akan tinggal diam. Dan ketika kita terjatuh, kita tidak akan sampai jatuh tergeletak, karena Tuhan menopang tangan setiap kita yang mengabarkan berita Injil, berita keselamatan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Kristus. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika kita dicobai, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menderita, Tuhan berjanji akan memberi kepada kita jalan keluar. Maka dari itu, percayalah terus kepada Tuhan Allah kita, maka Dia akan
menjadikan diri kita, menuntun kita, membawa kita menuju kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, pasti Tuhan tidak sembarangan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita. Tuhan pasti punya rencana, dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita baca Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Nah, ini sebenarnya firman kunci untuk kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tuhan pasti tidak sembarangan. Ketika Tuhan memberi izin untuk penderitaan atau pencobaan menimpa kita, Tuhan menyediakan upah yang besar di surga. Amin. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi cobaan, firman Tuhan tadi yang saya sampaikan, pertama, kita terima. Yang kedua, mari kita andalkan Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan menyediakan upah yang besar di surga. Dan saya yakin dan percaya, kalau dibandingkan upah dengan penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami, tidak sebanding. Upah yang diberikan Tuhan sangat luar biasa. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan ketika aku dalam kesesakan, tangan-Mu Tuhan yang menolong aku, sehingga aku bisa melaluinya. Saudara, jangan khawatir. Firman Tuhan mengatakan kita semua anak-anak Tuhan akan menghadapi aniaya, baik itu secara fisik maupun mental kita. Dan kita, firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengizinkan kita, memberi karunia kita menderita untuk nama Dia, karena Tuhan menyiapkan hadiah untuk kita, upah untuk kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami aniaya atau menderita karena nama Kristus, berbahagialah, karena upahmu besar di surga. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia demi nama Kristus. Amin. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, firman Tuhan sudah selesai disampaikan hamba-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan selain mengaruniakan untuk percaya kepada Kristus, juga mengaruniakan menderita untuk Kristus. Tuhan, jadikan hamba-Mu ini setia, sehingga ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi penderitaan kami sebagai anak-anak Kristus, kami terus bertahan
Dan karena kami mengandalkan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan yang teristimewa, kami bersyukur karena dengan masalah atau penderitaan yang kami alami, Tuhan menyediakan upah yang besar di surga. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami, sehingga ketika kami menderita demi nama-Mu, kami bisa kuat karena kami mengandalkan Engkau, dan kami percaya firman-Mu akan menuntun kami, menuntun setiap jalan hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya yakin kita semua diberkati, amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Isnugroho yang sudah melayani kita hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam pelayanan maupun keluarga. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, kita sudah dilayani oleh hamba-Nya dengan tema setia menderita karena nama Yesus. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan dan setia menderita karena Dia. Bapa, terima kasih untuk pesan firman Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Engkau selalu ingatkan kami untuk tetap setia kepada-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah kami yang mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kami melakukan firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang setia memberitakan Injil kerajaan Allah. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang berada di rumah. Tuhan juga berkati mereka. Mereka yang sakit dijamah oleh kuasa darah Yesus. Mereka yang punya pergumulan Bapa Surgawi. Tolonglah mereka. Berkati juga bangsa kami Indonesia. Lindungi bangsa kami dari pengaruh serangan virus corona. Berkati bangsa kami. Terima kasih umat Tuhan yang di rumah. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.